Hai guys, ini adalah readingan untuk si Scorpio di bulan Juni 2020. Energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini, dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kamu. Dan ini untuk si Scorpio di bulan Juni 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini energinya bisa saja terbolak-balik, bisa kamu yang rasakan, bisa pasangan kamu, atau mungkin orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Jadi ambil yang resonannya aja. Oke, kita mulai dulu untuk si Scorpio. Apa sih energi yang mempengaruhi kamu di bulan Juni 2020? Di sini ada si The Death, yang dimana kehadiran si The Death di sini kayak suatu transformasi bagi kamu Scorpio, yang dimana kamu kayak situasi ya memaksa kamu untuk meng-cut off suatu situasi, atau mungkin keluar dari satu situasi yang dimana mau nggak mau kamu harus mengambil suatu keputusan di sini. Ya, ini kayak suatu transformasi yang dimana sebuah perjalanan dari gelap menuju terang gitu ya, tapi endingnya bakalan bagus nantinya. Jadi ini nih kayak suatu siklus yang harus dilalui, yang dimana kamu kayak dipaksa untuk bertumbuh sama universe, yang dimana kamu kayak tercerahkan gitu dari satu situasi. Aku juga nggak tahu apa, mungkin ini sudah terjadi atau sedang berlangsung saat sekarang ini, dan ini bakalan terus berlanjut di bulan Juni, yang dimana kamu kayak harus meng-cut off suatu situasi, mau nggak mau ya. Mungkin ini suatu hubungan, atau mungkin satu pekerjaan, atau apapun itu. Kalau tentang pekerjaan, mungkin kamu terpaksa harus keluar dari pekerjaan ini, atau mungkin harus pindah, atau apapun itu. Yang ini intinya adalah suatu transformasi untuk kamu, besar-besaran untuk si Scorpio ya, suatu pertukaran, exchange di sini. Nah, di sini ada the Fool, yang dimana sebagai hambatannya kamu. Cuman dari si the Fool ini aku lihat kayak suatu kecerobohan ya. Kamu harus bisa mengendalikan diri kamu dari sikap cerobohnya kamu, atau mungkin dari sikap tanpa pikir panjangnya kamu ya. Karena di sini si the Fool ya, yang dimana dia suka melakukan suatu hal tanpa berpikir panjang gitu. Nah, di sini. Dan juga kehadiran si the Fool ini bisa kayak warning untuk kamu, yang dimana kamu harus berhati-hati akan ucapan kamu, atau mungkin sifat kamu yang di sini, karena nantinya akan berakibat fatal ya. Jadi cukup berhati-hati untuk Scorpio. Kendalikan diri kamu, dan juga sisi emosional kamu di sini ya. Scorpio kan terkenal dengan sifat moodiannya, yang dimana dia cenderung melakukan suatu hal itu sesuai dengan moodnya dia gitu. Kalau moodnya lagi naik gitu ya, dia bakalan happy atau bersemangat. Kalau moodnya lagi down, itu kayak males gitu, males banget melakukan apapun. Oke, kita lanjut di akar permasalahannya. Di sini ada si Nine of Pentacles, yang dimana di sini kamu kayak dipaksa sama universe, yang dimana kamu harus bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Tanpa ini ya, kamu lihat kan ada orang di belakang gitu ya. Nah, di sini meskipun ada orang, tapi kamu tetap harus dipaksa untuk bisa berjuang dengan kemampuan kamu sendiri gitu. Nah, meskipun ada orang yang bakalan nolongin gitu ya, tapi tetap kamu harus percaya diri. Intinya di sini harus percaya dengan kemampuan kamu. Kalau udah nggak bisa, baru kamu minta tolong ke orang lain gitu ibaratnya. Oke, kita lanjut di sini. Bagaimana sih dia melihat kamu, atau mungkin kamu melihat dia? Ini bisa vice versa. Di sini ada Princess of Cups ya. Ada Princess of Cups, yang dimana ini tentang musim semi,
atau berbunga-bunga gitu ya. Mungkin ada seorang di sini, entah kamu atau siapapun itu, lagi merasakan yang namanya musim semi ya. Kamu lihat ya bunganya gitu ya, lagi bermekaran, ada burung-burung juga gitu, lagi mekar-mekarnya. Nah di sini bisa dibilang kayak suatu mungkin kasmaran, atau mungkin suatu cinta baru, atau mungkin apapun yang bisa membuat kamu bersemangat lagi di sini. Atau mungkin ini kamu lagi kasmaran di bulan Juni ini, Scorpio, vice versa. Atau bakalan hadir seseorang yang bisa membuat kamu bersemangat lagi di bidang percintaannya kamu. Kita lanjut di sini di masa lalu. Di sini ada si Ten of Wands, yang dimana beban berat ya. Mungkin di hubungan ini ya, kamu merasakan beban yang cukup berat. Itu nggak cuma kamu, pasangan kamu juga merasakannya ya. Padahal tujuan kalian sama, satu tujuan, tapi memang ini kayak lagi diuji gitu. Nah ini suatu transformasi untuk kamu dan pasangan kamu, yang dimana kalian dipaksa untuk bertumbuh dari satu situasi yang memberatkan ya. Tentu saja pendewasaan, proses pendewasaan memang selalu memberatkan. Kamu kayak ibaratnya kayak digeprek dulu gitu supaya bisa tumbuh. Oke, lanjut aja di sini. Di sini ada si Queen of Swords, yang dimana sebagai isi hati dia ke kamu. Ini bisa saja isi hati kamu ke dia, atau mungkin isi hati dia ke kamu, vice versa. Isi hati dia ke kamu di sini ada si Queen of Swords, yang dimana orang ini, aku nggak tahu entah kamu atau pasangan kamu, sudah ibaratnya sudah mengetahui semua kesakitannya gitu, atau apa ya, seseorang yang baru saja atau sudah melalui suatu situasi yang dimana dia kayak apa ya, dia baru melalui suatu situasi yang berdarah-darah gitu. Nah di sini kehadiran si Queen of Swords ini tentang dia ini sudah mengetahui apa saja yang membuat dia sakit hati atau apapun itu ya, kesakitan di masa lalu dia, dan di sini dia kayak berusaha untuk kuat dari hal-hal itu gitu, kayak seorang yang mencoba untuk bangkit dari keterpurukan. Nah di sini, dan si Queen of Swords ini tentang kebulatan hati atau kebulatan hati ya. Tentang ini juga bisa tentang kebebasan atau mungkin perceraian ya, beberapa dari kamu, karena di sini juga ada the death, aku nggak bilang semuanya. Atau mungkin hubungan ini bisa diselamatkan. Ini ada dua skenario, yang dimana skenario pertama, seseorang di sini sudah nggak kuat dalam hubungan ini, meskipun dia mencintai pasangannya, karena di sini juga ada the lovers ya, dia mencintai pasangannya, tapi dia tidak kuat dengan situasi ini sehingga dia memutuskan untuk berpisah. Karena di sini juga ada the death, yang dimana terpaksa harus meng-cut off satu situasi ini gitu, mau nggak mau ya. Dan skenario kedua, bisa saja orang ini sudah mengetahui kesakitannya di masa lalu, dan dia berusaha untuk tabah ya, dia berusaha untuk bangkit lagi dari keterpurukan itu, dan berusaha untuk membuat suatu keputusan. Di sini tentang pendewasaan ya, dia sudah menjadi seorang yang jauh lebih bijak dari sebelumnya, yang dimana dia kayak seorang yang udah tahu apa yang dia mau. Jadi dia ini kayak orang yang, aku maunya hubungannya kayak gini gitu, kalau kamu nggak bisa ya udah gitu. Nah gitu ya. Ada the death, ada Queen of Swords, yang dimana dia memang bijak ya, udah mulai bijak dengan dirinya sendiri. Nah di sini ada si Prince of Cups, yang dimana bisa saja hubungan ini kembali lagi ya, dan itu bisa membuat kamu berbunga-bunga lagi. Atau mungkin ini adalah orang baru yang datang ke kehidupan kamu, yang membuat kamu jadi berbunga-bunga lagi setelah kamu menyelesaikan siklus dengan orang masa lalu ini ya. Seperti yang aku bilang tadi, ada dua skenario tentang tinggal cocokkan dengan kamu skenario yang kedua atau skenario yang pertama, itu kembali lagi ke kamu ya. Kita lanjut di sini di situasi lingkungan. Di sini ada the sun, yang dimana
Ya, di sini tentang pengendalian diri ya. Pengendalian diri ya sangat dituntut Scorpio, yang dimana kamu mungkin cukup ceroboh, cukup kemudian. Nah, di sini kamu kayak berusaha untuk mengontrol diri kamu ya. Mungkin kamu menjauh dulu dari lingkungan ya. Mungkin kamu ya ibaratnya menjauh gitu ya, untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya kamu mau gitu. Nah, ini kamu kayak mencari apa ya, mencari ilham gitu ya. Mencari ilham dan juga sembari memikirkan apa sih hal-hal yang perlu untuk kamu benahi di sini. Itu bagus Scorpio. Dan ini bisa aku bilang kayak situasi yang mendorong kamu untuk melakukan hal ini, yaitu introspeksi diri, yang dimana itu berujung tentang pencarian jati diri, pencarian makna di dalam kehidupan kamu gitu ya. Kamu jadi tahu apa yang kamu mau, kamu jadi lebih tegas, kamu jadi berubah menjadi seorang yang baru Scorpio, dan itu bagus. Dan di sini ada si Ten of Swords, yang dimana sebagai pesan semesta di sini ini tentang hal yang kehancuran gitu ya. Ini kayak ibaratnya kayak ditusuk 10 pedang, jadi kamu nggak bisa gerak. Nah, itu ada beban, ada tusukan di sini, yang dimana memang universe sangat menguji kamu ya Scorpio, mungkin di tahun sebelumnya dan berlangsung sampai tahun ini gitu, yang dimana kamu dipaksa untuk bisa growing ya, untuk bisa growing. Nah, meskipun beban berat, meskipun ujian kamu sungguh berat dan itu menyiksa kamu, juga overthinking juga ya, semuanya kayak kelihatan sulit gitu, kayak nggak ada ujungnya gitu, tapi nggak apa-apa, karena ada kartu transformasi di sini Scorpio, yang dimana bakalan baik endingnya nantinya kalau kamu bisa dewasa, kamu bisa berubah menjadi pribadi kamu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke? Nah, di sini ada si Queen of Cups, yang dimana si Queen of Cups ini tentang situasi yang menyesakkan ya secara emosional, perasaan lonely ya, perasaan kesepian di sini, sungguh seorang yang cukup emosional, situasi yang cukup terpuruk di sini ya. Mungkin ini situasi yang sedang berlangsung, atau mungkin sudah terjadi atau sedang terjadi ya, vice versa, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Dan tapi bakalan baik endingnya nantinya kalau kamu bisa mengendalikan diri kamu ya, bisa menjadi seorang yang jauh lebih dewasa. Tapi di sini memang bagus ya, kamu mulai bisa menjadi pribadi yang Scorpio banget gitu, yang tahu yang apa dia mau gitu. Ini bagus Scorpio. Oh ya, di masa depan ya, di sini ada si Prince of Pentacles, yang dimana mungkin kamu mulai memfokuskan diri kamu pada suatu hal ya, yang dulunya mungkin pikiran kamu kayak carut marut, pengen ke sini apa ya, pokoknya banyak cabangnya gitu. Nah, di sini kamu kayak mulai menata diri kamu, mulai menata pikiran kamu satu persatu gitu ya, kayak mulai menata kehidupan kamu, mengukur kemampuan kamu, dan juga kayak seorang yang lagi bikin target gitu. Nah, target di hidupnya, kamu kayak terlahir lagi Scorpio, kamu kayak terlahir kayak bayi gitu ya. Setelah melewati satu transformasi, kamu menjadi the Fool, yang dimana the Fool ini kartu 0, yang dimana 0 itu kan netral gitu ya. Nah, kamu kayak seorang yang baru lagi. Nah, di sini di bottom of the deck-nya ada si Two of Cups, yang dimana saling mencintai di sini. Mungkin dengan orang ini, atau mungkin seseorang yang akan datang nantinya. Ini bisa skenario-nya bisa
apa aja ya, seperti yang aku bilang tadi, skenario-nya ada dua, bisa dengan seseorang yang masa lalu dan juga bisa tentang seorang yang di masa depan nantinya ya. Akan ada hubungan yang cukup harmonis nantinya dan membuat kamu cukup berbunga-bunga Scorpio. Di sini ada si King of Pentacles yang dimana cuman kamu cukup berhati-hati ya dalam mengendalikan diri kamu, atau mungkin orang ini yang cukup berhati-hati dalam berurusan dengan kamu karena kamu cukup sensitif, karena di sini ada energinya si water sign yang dimana water sign adalah kamu Scorpio, atau mungkin kamu delay dengan water sign. Dan di sini ada si Knight of Pentacles yang dimana sebuah jalan yang bakalan sebuah jalan yang ibaratnya kayak orang mendaki gitu ya. Nah, kamu udah nyampe di tengah-tengah, nah gitu. Suatu perjalanan yang nantinya kamu bakalan sampai Scorpio. Nah, di sini ada si Four of Cups yang dimana sepertinya kamu kayak meskipun hadir orang baru gitu ya, kamu tetap melihat orang lama gitu ya. Mungkin kamu tetap terkenang dengan kenangan yang di masa lalu dengan orang yang masa lalu, atau mungkin tentang kamu masih terkadang kamu masih kepikiran tentang hal-hal buruk di masa lalu gitu. Nah, dari sini ada si Eight of Wands yang dimana komunikasi. Seseorang di sini membutuhkan komunikasi dengan kamu, atau mungkin kamu yang membutuhkan komunikasi dengan seorang di sini, atau bakalan ada komunikasi nantinya. Tentunya komunikasi yang baik, karena di sini ada the Temperance yang dimana timbal balik di sini. Nggak ada yang itu ya, nggak ada yang egois lagi gitu. Nah, di sini kayak mulai seimbang kayak kehidupan percintaan kamu ya, yang dimana saling memberi, saling menerima ya, take and give ya, di dalam hubungan bakalan seimbang lagi di sini. Oke, segitu saja untuk Scorpio, cukup jelas readingannya. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.